Kalau semua kelihatan, saya akan mulai bagikan kelanjutan dari pembahasan kita beberapa minggu yang lalu tentang berjalan di dalam otoritasnya. Kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada setiap orang percaya. Tadi ayatnya juga saya bacakan kembali di Mazmur 16, bahwa beginilah otoritas orang percaya, yaitu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini ayatnya yang ke-17, mereka akan mengusir setan, berarti bukan satu setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itulah otoritas orang percaya. Dan otoritas orang percaya yang lain, ketika kita berkata maka semuanya jadi, karena ada kuasa perkataan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengajar, banyak orang dimerdekakan, banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan dengan setiap apa yang kita ajarkan, karena semua pengajarannya bersumber dari Injil Yesus Kristus Tuhan. Nah, itulah otoritas orang percaya. Tetapi bagaimana kita berjalan di dalam otoritas yang sudah Tuhan tentukan bagi kita? Karena seringkali kita sebagai orang percaya, orang Kristen, sadar tidak sadar, jujur-jujuran saja, kita tidak berjalan di dalam otoritas itu. Kadang-kala yang sudah menjadi hamba Tuhan pun sama. Saya pun sama. Ini pun Tuhan, iya ya. Pinginlah Tuhan seperti si A, si B, si C, si D gitu. Tetapi sebenarnya kondisi untuk kita berjalan di dalam otoritasnya sudah Tuhan kasih tahu, dan bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang simpel sebenarnya. Bagaimana kita berjalan di dalam otoritas. Dua hal saja yang akan saya bagikan untuk setiap saudara malam hari ini. Bagaimana berjalan di dalam otoritas. How to walk in authority. Yang pertama, abide in Christ. Tidak ada cara lain untuk kita berjalan di dalam otoritas selain kita harus terlebih dahulu abide in Christ. Apa itu abide in Christ? Melekat di dalam Kristus. Saya kembali ulang, ini seringkali saya khotbahkan, kita adalah ranting dan Tuhan adalah pokoknya. Dan ranting itu ditentukan untuk melekat kepada pokok. Karena ketika ranting tidak melekat kepada pokok, ranting tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi berbuah. Bertahan hidup saja tidak. Apalagi berbuah. Apalagi ranting itu mengeluarkan sebuah otoritas. Apalagi ranting itu menjadi kuat, menjadi kokoh. Dan mengeluarkan buah-buah yang banyak. Tidak mungkin ketika ranting itu terlepas dari pokoknya. Karena ranting ditentukan melekat kepada pokok. Dan siapakah kita? Kita baca sama-sama Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Kita tidak dapat merubah identitas kita sebagai pokok. Apa yang kita lakukan bukan karena kita mampu, tetapi karena kita melekat, dan Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memberikan kemauan, baik kemampuan. Firman Tuhan kan juga berkata seperti itu. Tuhan mengingatkan, akulah yang pokok, dan kamulah ranting-rantingnya. Pokoknya itu ada di dalam hidupku, dan kamu yang melekat, mengambil energi dari hidupku, joy life, hidupnya Tuhan yang diberikan bagi kita ketika kita melekat kepada sang pokok. Dan janjinya barang siapa tinggal di dalam pokok itu, dia sendiri, Tuhan sendiri yang ada di dalam kita, dan kita akan berbuah banyak. Sebab di luar pokok itu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudari-saudara, sebelum kita berjalan di dalam otoritas, sebelum kita melakukan, melayani Tuhan dengan tanda-tanda ajaib, kuasa mukjizat, ada sebuah kondisi
yang harus kita ada di dalamnya, yaitu abide in Christ. Melekat kepada Kristus, menempel kepada Kristus. Itu, saudara. Kita senantiasa menempel kepada Kristus. Kita senantiasa melekat kepada Kristus. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menempel, energi, sari-sari dari yang Kristus punya, itu mengalir kepada ranting. Dari pokok kepada ranting. Dan lama-kelamaan, ya itu proses. Tidak bisa tiba-tiba ranting itu tahu-tahu kuat, tahu-tahu kokoh, tahu-tahu punya otoritas, tahu-tahu berbuah banyak. Semakin ranting itu terus melekat kepada pokok, pada waktunya pokok tahu kapan ranting itu dapat menggantung buah. Jadi siapa yang berbuah? Bukan ranting, tetapi pokok. Pokok tahu kapan ranting ini kuat untuk menggantung buah-buah, untuk menggantung otoritas yang dari pokok. Tapi inti dari semua itu, ranting haruslah tetap melekat kepada pokok. Kita sebagai ranting-ranting harus tetap abide in Christ, melekat, menempel kepada Kristus. Karena di luar itu, di luar Dia, ketika kita tidak menempel pada pokok, firman-Nya berkata, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sadarilah dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, apa yang baik, apa yang menghasilkan buah-buah, semua itu karena kita melekat kepada Yesus. Semua karena kebaikannya, semua karena anugerahnya, semua karena hikmat dan marifatnya. Jadi kita punya ya jawaban tentang how to walk in authority. Yang pertama, abide in Christ. Melekat kepada Kristus. Saya lanjut. Yang kedua, kondisi apa ketika kita mulai berjalan di dalam otoritas, yaitu kondisi kita terus sadar siapa kita di dalam Kristus. Yang pertama, melekat di dalam Kristus. Yang kedua, sadar siapa kita. Seringkali orang percaya nggak sadar siapa dia di dalam Kristus. Masih menganggap orang berdosa, masih menganggap yang tidak layak, tidak kudus, tidak A, B, C, dan E, F, G. Sehingga selalu dibodohi iblis, sehingga selalu dikibulin iblis, sehingga selalu didakwa iblis, sehingga tidak pernah bisa bangkit, sehingga terus tidak merasa tidak layak melayani Tuhan. Merasa, oh ini belum waktunya saya melayani, nanti kalau udah ngap-ngapan baru, Tuhan aku mau melayani, tapi waktuku sudah sedikit telat. Ketika engkau masih segar, ketika engkau masih kuat, layani Dia. Amin, saudara. Karena hidup kita adalah hidup untuk menjadi showcase kemuliaan Tuhan, showcase kebaikan Tuhan, showcase kuasa Tuhan, showcase otoritas Tuhan. Saya pun rindu itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya pun rindu itu semua juga terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Kita menjadi showcase. Showcase itu apa? Display itu apa? Yang menampilkan kemuliaan Tuhan, yang menampilkan kuasa Tuhan, yang menampilkan kebaikan Tuhan, yang menampilkan kasih Tuhan, yang menampilkan otoritas dan mukjizat Tuhan. Semua mau ya, amin. Saya pun mau, saudara. Tetapi setelah melekat kepada Kristus, saudara harus terus firm. Firm itu teguh. Sadari, be conscious of who you are in Christ. Terus sadari siapa engkau di dalam Kristus. Dan otoritas itu akan terjadi kepada setiap orang yang percaya siapa dia di dalam Kristus. Di dalam Kristus, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya. Di dalam Kristus, kita dikuduskan. Di dalam Kristus, kita dibenarkan. Karena Dia yang tidak pernah mengenal dosa telah menjadi dosa, agar kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. We are the righteousness of God in Christ. Kitalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena di luar itu,
kita tidak pernah menjadi orang benar. Sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, setaat apapun kita. Karena kebenaran itu tidak karena kita baik. Kebenaran itu bukan karena kita taat. Kebenaran itu bukan karena kita saleh. Tapi kebenaran itu dianugerahkan oleh Anak Tunggal Allah yang rela mati buat saudara dan saya. Dan mencurahkan darahnya, tubuhnya tercabik-cabik, sehingga dalam setiap sayatan cambukan keluar bilur-bilur, dan bilur-bilurnya lah yang membuat kita sembuh. Bilur-bilurnya lah yang membuat kita sehat. Bilur-bilurnya lah yang menyegarkan jiwa kita. Amin, saudara. Dan otoritas itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya, saudara. Bukan karena kita berbuat benar, kita menjadi seorang orang benar. Tetapi karena kebenarannya yang dianugerahkan. Karena kita orang benar, kita jadi taat. Karena kita orang benar, kita jadi saleh. Karena kita orang benar, kita berbuat baik. Karena kita orang benar, kita jadi orang yang selalu ingin memberi. Itu, saudara. Bukan karena kita memberi, kita benar. Bukan karena kita berbuat baik, kita benar. Bukan karena kita saleh, kita taat. Di Yesaya tertulis, kesalehan kita ini bagaikan kain kotor. Karena kebenaran Allah itu tidak bisa dibeli dengan kesalehan kita. Kebenaran Allah hanya bisa dianugerahkan. Dan kitalah orang-orang yang terpilih itu. Oleh kasih karunia kita dipilih untuk menerima kebenaran Allah yang luar biasa itu. Seharusnya saudara dan saya bersuka cita, mengucap syukur senantiasa bahwa status kita bukan lagi orang berdosa. Status kita orang benar. Dan karena kita orang benar, janji firman Tuhan selalu ada berkat di atas kepala orang benar. Yang sepakat katakan amin. Amin ya saudara. Saya harap apa yang disampaikan ini masuk ke dalam jiwa saudara. Saudara mengerti betul. Masuk dalam pikiran saudara dan merubah pola pikir saudara. Bahwa engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Engkau adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus. Tidak lagi engkau dikejar dengan tebusan darah, sebab Anak Tunggal Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya, membayar penuh, bahkan berkelebihan untuk setiap hutang-hutang darah kita. Be conscious of who you are in Christ. Ketika engkau tidak sadar siapa posisimu di dalam Kristus, maka otoritas itu tidak akan terjadi dalam kehidupanmu. Walaupun engkau mungkin melekat setiap hari doa, siang, malam, sore, tetapi engkau masih galau dengan siapa engkau di dalam Tuhanmu, masih sering merasa tidak layak, masih sering merasa galau, masih sering tertuduh, terdakwa, masih sering insecure dalam kehidupanmu, otoritas itu tidak akan sempurna dalam kehidupanmu. Walaupun, itu tadi, hidup kita seakan-akan, saya bisa bilang seakan-akan melekat sama Tuhan. Wah, berhari-hari sama Tuhan. Tapi menurut saya, ketika hubungan itu adalah hubungan yang benar, Tuhan pasti mewahyukan bahwa, hei, hayo anakku bangkit, engkau begini. Tidak mungkin orang yang melekat sama Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi gampang galau, gampang insecure, nggak sadar identitas, masih ragu, oh saya nggak bisa, itu bukan karunia saya, A, B, C, dan D, saudara. Saya mau katakan, saudara ada di tempat ini, karena Tuhan yang pilih, bukan manusia yang pilih. Oh ini kan sudah terkonfirmasi seringkali ya saudara, di dalam doa, dalam apa. Pelayanan yang sederhana ini, Tuhan hadir, itu janjinya, itu pun sudah terkonfirmasi. Beberapa kali Tuhan bilang, aku mau hadir di Zoom meeting Life and Light. Wah, buat saya pribadi, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Hanya itu yang bisa kita lakukan, saudara. Ketika Tuhan berkenan hadir di antara kita, bukan karena kemegahan kita. Saya pun rindu, saudara. Jadi saya pingin banget kita dapat bersehati, bersekutu di dalam onsite. Dan tadi pun saya khotbahkan, saya sampai melepaskan sebuah perkataan nubuatan di dalam nama Tuhan Yesus, segala pandemi COVID ini
berakhir dengan cepat sehingga setiap gereja, umat Tuhan dapat berkumpul, bersehati memuji menyembah Tuhan, dan kuasa Tuhan nyata menjamah setiap anak-anak yang hadir. Kalau nggak percaya nanti bisa cek di rekaman khotbah saya tadi pagi di TPB Yabes, baik di YouTube maupun di Facebook. Itu keluar tadi. Itu nggak saya persiapkan, tapi kayaknya rindu. Tadi juga Mbak Nita juga sharing. Waduh, udah lama ya rindu, sama. Itu punya kerinduan yang sama. Maka kita berdoa, ya nggak perlu di gedung atau di mana, misalnya kita sudah bisa berkumpul kembali. Tinggal sampaikan, memang ketika kondusif kita akan sama-sama fellowship, tapi bukan fellowship hanya sekarang ngobrol, tapi kita mau muji nyembah Tuhan sama-sama lagi. Kembali lagi ke bagaimana berjalan dalam otoritas. Yang pertama, abide in Christ, melekat kepada Kristus. Karena ketika kita tidak melekat, kita lepas dari pokok anggur itu, kita lepas sebagai ranting-ranting. Ranting-ranting itu kan menjadi kering dan hanya berakhir di pembakaran. Ranting-ranting itu tidak dapat berbuah apa-apa. Ranting-ranting itu tidak punya otoritas apa-apa, tidak punya otoritas menghasilkan buah. Yang kedua, ranting itu mungkin melekat, merasa melekat, tapi ranting itu nggak sadar bahwa dia adalah ranting yang melekat, ranting yang berhak menerima nutrisi dari pokok. Dia tidak sadar siapa dia. Misalnya ranting yang melekat kepada pokok anggur nggak sadar bahwa dia ada ranting anggur, sehingga dia selalu berpikiran, aku harus menghasilkan duren, aku harus menghasilkan rambutan, aku harus menghasilkan mangga. Dan duren, mangga, rambutan itu tidak pernah terjadi di dalam ranting itu, karena dia nggak sadar siapa dia. Ketika ranting itu sadar, oh aku anggur, oleh karena itu aku menghasilkan anggur. Dan siapa dia itu penting. Siapa saudara di dalam Kristus itu penting. Engkau adalah imamat yang rajani. Engkau adalah orang-orang yang ditentukan lebih dari pemenang. Engkau adalah anak-anak yang dikasihinya. Engkau adalah orang-orang yang bebas dari penghukuman. Karena engkau di dalam Kristus. Engkau adalah orang-orang yang sudah diberkati dengan segala berkat kekayaan rohani di dalam surga. Engkau adalah orang-orang yang komplit. You are whole in Christ. Orang-orang yang dikuduskan. Orang-orang yang dilayakkan, dibenarkan. Dan itu yang akan menarik otoritas dalam kehidupanmu. Dapat ya? Dua hal saja. Bagaimana berjalan dalam otoritas. Pertama, melekat kepada Kristus. Punya hubungan yang baik, hubungan yang intim. Yang kedua, sadar siapa engkau dalam Kristus. Dan bukan hanya sadar siapa engkau dalam Kristus, sadar juga siapa Tuhan. Tuhanmu yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang engkau pikirkan dan doakan. Semakin kita mengenal siapa Tuhanmu, saya baru khotbahkan itu juga tadi pagi. Kenapa hari-hari ini saya dibawa Tuhan untuk, ayo kenal lebih siapa Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Jehovah Rohi, Jehovah Tobe, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Sitkenu, Jehovah Makades, Jehovah apa lagi tadi saya bagi. Banyak, saya sampai lupa tadi. Jehovah Magen. Semakin kita tahu bahwa inilah Tuhan kita, kita semakin teguh, kita semakin mengerti bahwa Tuhan kita begitu mengasihi kita. Tuhan kita begitu sayang kepada kita. Tuhan kita begitu rindu memakai kita sebagai alat kemuliaannya. Amin, saudara. Kitalah orang-orang yang terpilih itu. Sadarilah, kita sedang dipilih dan sedang dipersiapkan. Nikmati proses ini, nikmati masa-masa persiapan ini, untuk kita benar-benar dipersiapkan menjadi sebuah bejana untuk sebuah tujuan yang mulia. Otoritas orang percaya. Inilah destiny kita. Kitalah orang percaya yang punya otoritas. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi orang percaya yang punya otoritas. Tapi bagaimana otoritas ini mulai kita lakukan itu penting. How to walk in authority. Pertama, melekat. Kedua, sadar siapa kita di dalam Kristus Tuhan kita. Selanjutnya, mulai mempraktekkan, memulai otoritas ini. Dan apa itu otoritas percaya? Ini dia. Kuasa perkataan dengan disertai iman. Saudara-saudara, kita masih ada di tahun yang namanya tahun Pei.
Dan 10 tahun dihitung dari tahun kemarin, itu masih akan terus yang namanya tahun P. Tahun P itu adalah tahun mulut. Artinya apa? Bahwa mulut, Tuhan sedang concern dengan mulut. Dan Tuhan singkapkan, otoritas pun dimulai dari mulutmu. Bukan dari uangmu engkau punya otoritas, bukan karena pengetahuanmu engkau jadi punya otoritas, bukan karena ototmu, bukan karena koneksimu. Ketika engkau bicara tentang otoritas ilahi di dalam orang percaya, Tuhan menyingkapkan, itu dimulai dari perkataanmu. Kuasa perkataan kita yang bukan asal berkata, tetapi disertai iman. Dari situ Tuhan mencurahkan otoritas dalam kehidupan kita. Dan cara menggunakannya apa? Kuasa perkataan kita. Kuasa perkataan kita. Mulai memperkatakan otoritas Tuhan. Mulai memperkatakan firman Tuhan. Mulai memperkatakan kebenarannya. Itulah mengapa kita di Life and Light ini, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Agar apa? Yang diperkatakan adalah firman. Yang diperkatakan adalah berita Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap yang percaya. Ketika kita memperkatakan Injil, memperkatakan berita Injil, kita sedang memperkatakan, kita sedang melepaskan otoritas kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan ketika kita memperkatakan berita Injil, disertai kepercayaan kita, disertai iman kita kepadanya, maka kebenaran firman Tuhan, kebenaran berita Injil itu akan menjadi kuasa dan otoritas dalam kehidupan kita. Tangkap ini baik-baik. Amin, saudara. Itulah otoritas orang percaya. Dimulai dengan apa cara mempraktekannya? Kuasa perkataan. Kita baca di Markus 11 ayat 23. Oh iya ya, dari tadi saya terus yang baca. Saya boleh minta yang telat gabung aja. Ibu Nona boleh membacakan Markus 11 ayatnya ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan menjadi baginya. Amin. Terima kasih Ibu Nona. Markus 11 ayat 23. Inilah kuasa orang percaya itu. Inilah otoritas orang percaya itu. Dimulai dari kuasa perkataan dengan disertai iman. Kita lihat ayat peneguhannya di Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Aku di sinilah Yesus. Yesus berkata kepada kita semua. Pada saat itu kepada murid-muridnya, kepada orang yang mendengar perkataannya. Pada malam hari ini, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini perkataan Yesus. Sama juga disampaikan kepada kita. Sesungguhnya barang siapa di antara kita berkata kepada gunung ini bicara tentang masalah kita. Gunung ini bicara tentang pergumulan kita. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada, saya ganti, pergumulan kita. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada masalah kita. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya dan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Inilah kuasa perkataan dengan disertai iman. Inilah otoritas orang percaya. Jadi ketika kita membahas walking in authority, berjalan di dalam otoritas Tuhan, bagaimana cara memulainya? Memulainya adalah dengan cara lewat kuasa perkataan. Dan bagaimana kita punya kuasa perkataan dengan disertai iman?
Yang pertama, terus melekat kepada Tuhan, terus menerima pewahyuan, terus menerima pengurapan, terus menerima hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, terus menyadari siapa kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan kita. Dan terus memperkatakan dengan disertai iman, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang akan dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Itulah kuasa otoritas orang percaya. Selanjutnya, Markus 11 ayat 24. Brother Owen bisa tolong baca? Oke. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka semua itu akan diberikan Tuhan. Dan Tuhan bilang di sini, apa saja, asal kita tidak bimbang, asal kita percaya, apa saja. Bukan yang ini saja ya, yang itu saja ya. Di sini Tuhan bilang, apa saja. Kalau Tuhan bilang apa saja, berarti semuanya, saudara. Jadi bagaimana memulai otoritas itu dalam kehidupan kita, khususnya di tahun Pei Aleph ini, di mana Tuhan mendidik kita, mengajar kita untuk mulai menggunakan otoritas itu, yaitu lewat perkataan. Dan apa yang keluar dari perkataan kita, itu mencerminkan bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Itu mencerminkan bagaimana kita menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Itu mencerminkan bagaimana kita menyadari siapakah Tuhan kita. Dan itulah yang akan muncul dari perkataan kita. Jadi, beware. Watch your mouth. Ya bisa bilang gitu. Hati-hati dengan mulutmu hari-hari ini. Karena mulut kita inilah menjadi corong otoritas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mulai banyak memperkatakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sendiri yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ini terakhir, words kill, words give life. They are either poison or fruit. Kata-kata kita itu bisa membunuh kita, tapi juga bisa menyelamatkan dan memberi kehidupan buat kita. Keduanya bisa jadi racun, bisa jadi buah dalam kehidupan kita. Perkataan kita yang memilih. Amsal 18 ayat 21, ini ayat yang terkenal. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita yang memilih. Hari-hari ini kita sama-sama mau belajar. Kita mau memperkatakan yang baik. Saya sendiri pun yang menyampaikan materi ini sedang belajar, saudara. Untuk tidak sembarangan berkata-kata. Tidak sembarangan merespon sesuatu dengan perkataan yang tidak baik. Karena kita sudah sering doa bahwa setiap kita Tuhan berikan kuasa perkataan. Ada kuasa perkataan, ada kuasa di dalam mulutmu, ada kuasa. Wah, itu jangan hanya cuman dipikir, oh ini selewat aja nih, Tuhan nih ngasih ini. Dan Tuhan ingatkan benar-benar ada kuasa. Ini bukan hanya saya loh yang dinubuatkan seperti itu. Dari setiap saudara banyak, saya masih ingat. Dan menurut saya semuanya gitu loh. Ini berlaku untuk semuanya. Watch your mouth. Biarlah dari mulut ini juga memuliakan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dari mulut ini kita juga memperkatakan yang baik. Dari mulut ini kita juga memberkati. Nggak bisa memberkati dengan sesuatu yang terlihat, ya memberkatilah dengan perkataan kita yang terucap. Saya selesai, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya setiap saudara akan mulai bergerak, akan mulai melangkah, disertai otoritas dari Tuhan. Karena saya percaya setiap saudara adalah pribadi-pribadi yang melekat kepada Kristus. Setiap saudara adalah pribadi-pribadi yang tahu identitasmu di dalam Kristus. Saya tahu saudara adalah pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik. Saya tahu saudara adalah orang-orang yang ketika berkata disertai iman, saudara tidak bimbang, saudara percaya, dan saya tahu saudara bahwa saudara adalah
orang-orang yang memilih perkataan yang baik, memilih perkataan yang mendatangkan kehidupan, memilih perkataan yang mendatangkan buah-buah kehidupan. Di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus sendiri memateraikan setiap pewahyuan firman ini. Biarlah firman ini bukan hanya didengar, tapi kita renungkan, kita pahami, dan kita lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima berkatnya malam hari ini, berkat pewahyuan firman Tuhan, kami percaya berkat ini akan bertumbuh, akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.